Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, bagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Terima kasih, tetap like and subscribe podcast Bawaslu Solutif. Selanjutnya pada episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan proses sengketa proses di Bawaslu, apa saja pengertiannya, apa saja dasar hukumnya, bagaimana proses mediasinya, dan bagaimana kita memohon sengketa di Bawaslu, kemudian juga lanjutan dari proses mediasi itu bagaimana. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita sudah bersama-sama dengan formasi lengkap 5 komisioner anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung. Yang pertama ada Bu Maria Ulfa, Divisi Penanganan Pelanggaran. Yang kedua Ibu Erwin Nurrahmani Prabhawanti, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Mas Amin Setiono, Divisi SDM dan Organisasi. Saya sendiri Ferry Baihaqi, Divisi Hukum dan Humas. Kemudian Pak Murti Anggono, Divisi Penyelesaian Sengketa. Untuk menyingkat waktu, Bawaslu berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan Undang-Undang Pemilu dan Demokrasi. Episode kali ini kita akan membahas penyelesaian sengketa. Saya ke Mas Amin dulu, yang ini ahlinya di bidang hukum. Bagaimana sih proses atau pengertian definisi mediasi di Bawaslu itu, Mas? Saya bicara asbabul nuzul dulu ya, Mas. Jadi sebetulnya kayak gini, kalau kita baca Pancasila itu, sila keempat itu kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan, kan kayak gitu. Nah, mediasi itu sebetulnya itu adalah musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Akan tetapi kalau mediasi di Bawaslu, nah, musyawarah itu dilakukan secara sistematis, artinya pihak-pihaknya jelas, pemohonnya jelas, termohonnya jelas, objek yang disengketakannya jelas. Nah, di situ sebelum berproses adjudikasi, nanti kan di mediasi ini kan bisa ada kata sepakat atau tidak sepakat. Dalam hal sepakat, nanti dibuatlah sama teman-teman Bawaslu itu putusan. Dalam hal tidak sepakat, itu nanti menuju ke proses adjudikasi atau persidangan di Bawaslu. Nah, mediasi itu secara sederhana adalah musyawarah untuk mufakat. Tapi boleh juga tidak mufakat, kan kayak gitu. Nah, intinya kan kayak gitu, tapi sistematis. Nah, di situ hanya musyawarah itu, mediasi itu dipimpin oleh yang namanya hakim mediator, di mana itu adalah teman-teman Bawaslu sendiri. Jadi dalam penyelesaian sengketa proses ini ada yang namanya mediasi. Tentu mediasi ini ada syaratnya. Siapa ini para pihak yang bisa mengajukan sengketa atau bermediasi di Bawaslu? Mungkin Bu Erwin yang menjelaskan. Ya. Jadi untuk permohonan penyelesaian sengketa yang nanti dilakukan dengan mediasi, yang berhak untuk mengajukan itu partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU. Jadi calon yang sudah mendaftarkan. Kalau misalnya ada yang mengatakan partai politik A tapi belum daftar di KPU itu belum bisa. Kemudian juga partai politik peserta pemilu yang sudah jadi kemarin sudah jadi peserta pemilu. Kemudian bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri ke KPU. Jadi kedudukannya jelas ya, sudah mendaftar di KPU. Kemudian calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap. Gitu ya. Daftar calon tetap itu sebenarnya kan sudah ada di KPU. Kadang-kadang dari laporan masyarakat temuan itu bisa jadi ada yang dicoret. Mungkin seperti kemarin itu ada beberapa temuan yang mengakibatkan dicoret. Jadi yang sudah terdapat di DCT itu bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Kemudian
bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu juga bisa, kemarin juga ada. Ya. Kemudian calon anggota DPD, jadi yang sudah terdaftar itu Juga bisa mengajukan. Kemudian bakal pasangan calon, kalau untuk pemilu jelas presiden, wakil presiden. Ya. Kemudian pasangan calon. Berarti gubernur, bupati ya, Presiden, calon. wakil presiden. Oh ya, pemilu. Oke. Seperti itu, Pak. Ya, jadi masyarakat jelas nih siapa yang berhak atau yang bisa untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Selanjutnya tentu untuk mengajukan sengketa ada syarat-syaratnya. Jadi tidak serta-merta siapa yang disampaikan tadi bisa mengajukan sengketa kalau tidak ada syaratnya. Kira-kira apa saja Pak? Mungkin Pak Murti Anggono ini yang di bidang penyelesaian sengketa bisa menjelaskan syaratnya. Ya, jadi syarat dari pengajuan sengketa itu sudah diatur Mas dalam pasal 13 ayat 1 huruf A Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 terkait dengan permohonan yang dituangkan dalam form. Jadi penyelesaian sengketa ketika pengajuan itu ada form note-nya, yaitu tugasnya nanti di staf sekretariat yang berkaitan dengan bidang tentang sengketa itu sendiri. Jadi ada syaratnya, itu form-formnya sudah ada. Itu namanya formnya adalah PSPP 01. Ya. Itu terdiri dari identitas. Jadi ketika permohonan itu juga harus jelas siapa yang memohon itu. Artinya identitas itu termasuk nama, alamat, terus nomor telepon, ya, enggak faksimil, dan disertai fotokopi KTP atau identitas lain. Ini jelas untuk legal formalnya, sehingga jangan sampai ketika permohonan itu dia tiba-tiba secara tidak langsung tidak ada alamatnya. Kadang-kadang di lapangan seperti itu, dia hanya mengajukan tapi tidak memberikan identitas. Kemudian diperjelas lagi pada pasal 13 ayat 1 huruf B Perbawaslu nomor 18 tahun 2018. Identitas termohon itu jelas tadi nama termohon, termohonnya kan. Jadi kalau tadi pemohon, terus sekarang termohon. Siapa yang dimohonkan kan gitu. Kalau itu sengketa antara peserta itu jelas partai politik atau peserta lainnya. Kalau itu yang dimaksud adalah dengan penyelenggara, berarti yang termohon itu ya Pak, dalam hal ini jelas KPU. KPU, kan? Ya. Kira-kira itu Mas. Oke, terus, terima kasih. Nanti urean-urean kewenangan dan lainnya bisa kita jelaskan. Ya. Jadi intinya bahwa dalam proses penyelesaian sengketa ini ada pihak pemohon yang kemudian diverifikasi secara administrasi. Kemudian juga ada pihak termohon, kemudian ada urean apa yang dimohonkan atau apa yang disengketakan. Itu mungkin nanti bisa diregister di Bawaslu. Kemudian tadi ada proses yang namanya mediasi yang dijelaskan oleh Mas Amin. Ya, mungkin saya tambahi sebentar Mas. Ya, monggo. Dengan urean tadi, ya, nggak lupa ya. Jadi pasal 13 ayat 1 huruf C, F, dan H Perbawaslu nomor 18, kita dasarnya dengan Perbawaslu nomor 18 tahun 2018. Ya. Itu jelas pada poin 1, urean kewenangan menyelesaikan sengketa itu adalah urean jelas mengenai tenggang waktunya. Jadi tenggang waktunya jelas, tidak serta-merta bahwasanya tetap ada umurnya, ada masa berlakunya, jadi 12 hari. 12 hari. Kemudian urean alasan permohonan. Apa sih? Gimana, 12 hari itu sejak diregistrasi, ya. Diregistrasi. Jadi kelengkapannya secara itu jelas. Kemudian urean permohonan sengketa apa yang dimohonkan, gitu ya. Kejelasan. Kalau persoalan tentang objeknya itu biasanya kan SK sama berita acara dari KPU. Ya. Berarti antara pemohon kalau dengan penyelenggara. Kan ada yang namanya peserta dengan peserta, ya, itu Pak. Itu berkaitannya dengan ada hal-hal yang berakibat kerugian terhadap salah satu pihak. Biasanya gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Terima kasih Pak. Jadi proses mediasi itu maksimal 2 hari dok. Hanya 2 hari. Ya. Terus untuk hari 12 hari itu kan kemarin juga dipermasalahkan itu hari kerja atau apa. Nah, kemarin setelah diajukan ke MK bahwasanya berdasarkan keputusan MK nomor 31 atas perkara pengajuan tanggal 28 Juli 2018 itu akhirnya memutuskan bahwa itu
hari itu kalau tidak kalau dimaknai hari kalender itu salah karena bertentangan dengan bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka diterapkan bahwa hari itu hari kerja. Oke, terima kasih. Jadi syarat itu juga penting berkaitan dengan masa atau penyelesaian sengketa itu, waktunya. Baik, untuk selanjutnya mungkin bagaimana proses bermediasi, rangkaian proses bermediasi. Mungkin Bu Ulfa atau Pak Murti Ya, Anggono. mungkin saya tambah itu Ya. kaitannya dengan 12 hari maupun 2 hari itu yang kaitannya dengan mediasi, Mas. Ya, ya, Jadi ya. mediasi itu harus selesai dalam 2 hari. 2 hari. Baik dalam 1 hari itu mungkin 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, tapi tenggang waktunya 2 hari. Apakah itu terjadi kesepakatan atau tidak terjadi kesepakatan? Ya. Kaitannya dengan rangkaian. Ya, prosesnya Jadi, mediasi prosesnya itu. berdasarkan pasal 19, saya membaca ya, karena harus jelas ketika kita bicara tentang pasal undang-undang ini kaitannya biar tidak Ya, pengertiannya tidak berbeda. Jadi yang jelas pertama adalah pemanggilan para pihak. Oh ya. Jadi maksudnya pemanggilan para pihak ketika sudah diregistrasi, kemudian para pihak itu dipanggil, misal pemohon maupun termohon. Cuman persoalannya ketika pemohon itu dipanggil Ya. dalam 1 kali, kita panggil 2 kali. Kalau tidak hadir, Kalau tidak ada berarti pemohonan itu gugur. gugur. Dan kita tuangkan dalam Berita acara. Berita acara PSBB nomor 14. Kalau enggak nomor 14 itu sendiri. Ya. Tapi kalau itu yang termohonnya kaitannya dengan penyelenggara KPU dalam hal KPU. ini tetap diajukan langsung ke adjudikasi. Oh, Karena tetap itu ada sudah proses penyelesaian ya. ada penyelesaian. Ya. Oke. Nggak bisa dipertemukan. Karena tidak bisa dipertemukan biasanya, karena proses-proses sengketa itu pada tahapan-tahapan pemilu, mungkin alasannya dan lain-lain. Yang terpenting lagi, Mas, misal katakanlah tadi para pihak itu harus datang langsung, dalam artian yang pemohon itu, misal katakanlah bahwa itu caleg, tapi karena mungkin dia capek terus mewakilkan adiknya nggak Iya, bisa iya. kan gitu. Ya, ini Sakit dikuasakan. sebenarnya. Ini Pak mau. Ya, yang terkait dengan rangkaian proses mediasi ini belum lengkap, mungkin Bu Ulfa bisa. Kalau dari pertama kita sebelum register itu kan mediasi proses sengketa proses pemilu itu bisa diajukan langsung ataupun tidak langsung. Ya. Artinya kalau langsung kita sudah bawa berkas langsung ke Bawaslu. Kalau tidak mungkin bisa lewat online atau lewat email. Nah, kalau ketika yang mengajukan permohonan itu sudah komplit, maka Bawaslu memverifikasi apakah itu nanti apa itu sesuai dengan satu formulir materialnya. Ya. Tapi kalau tidak komplit, maka Bawaslu memberikan waktu lagi untuk melengkapi. Melengkapi. Kalau yang online, setelah online itu diterima, nanti dia harus melengkapi berkasnya ke Bawaslu. Oke. Nah, setelah itu kan diverifikasi syarat formilnya. Ya. Syarat formilnya terpenuhi enggak? Kalau syarat formil sudah terpenuhi, kita lanjut syarat materialnya. Syarat materialnya itu terpenuhi enggak? Karena syarat material itu terkait dengan adanya tiga keputusan yang tidak bisa dijadikan objek dalam sengketa proses pemilu. Selanjutnya itu berkaitan dengan bagaimana ketika mediasi di Bawaslu, proses mediasi di Bawaslu tidak mencapai kemufakatan. Nah, ini apakah ada proses lanjutan atau tidak? Monggo dijelaskan, mungkin Bu Ulfa yang bisa menjelaskan. Oh ya, makasih Pak Ferry. Jadi begini, kalau dalam proses mediasi itu nanti mencapai mufakat, nanti dituangkan dalam Berita acara. dalam form PSBB nomor 12. Setelahnya dibuat berita acara yang dituangkan dalam form PSBB nomor 13. Oke. Nah, apabila tidak mencapai mufakat, jika pemohon tidak hadir ya, misalkan jika pemohon tidak hadir, itu nanti artinya setelah dipanggil 2 kali dia juga tidak hadir, artinya permohonan itu gugur dan nanti akan dituangkan di dalam menggunakan formulir PSBB 21. Akan tapi kalau termohon yang tidak hadir, maka nanti dituangkan dalam PSBB 14, artinya apakah tidak mencapai mufakat, dan akhirnya langsung dibuat sebagai undangannya langsung
sampaikan untuk mengajukan adjudikasi Oke. dengan form PSBB nomor 16 seperti itu Pak Ferry. Langsung Ya. adjudikasi. Oke, sahabat Bawaslu yang budiman, episode kali ini sudah kita tuntaskan semua terkait dengan bagaimana kita berproses dalam sengketa, bagaimana mediasinya, bagaimana kita memohon sengketa, kemudian bagaimana proses selanjutannya setelah mediasi ketika tidak mencapai kesepakatan. Tadi sudah dijelaskan semua oleh sahabat-sahabat Komisioner Bawaslu Temanggung. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelumnya Ya, masih mungkin satu, ada Pak. tambahan Jadi, mungkin ya. Jadi mungkin yang perlu disampaikan itu pada tahapan. Oh ya. Para pemirsa mungkin teman-teman yang lain Ya. kan mungkin tahapannya seperti apa sih di dalam mediasi itu kan tahapannya jelas. Ini secara teknis saja. Ya, Jadi, langsung disampaikan masyarakat. Ketika proses mediasi berlangsung itu jelas ada sambutan para pihak dipersilakan. Ya, oke. Yang memperkenalkan diri kan. Nggih, gitu. nggih, nggih. Kita memperkenalkan diri kaitannya dengan kewenangan. Ya, kalau Dari mediator para ya, pihak Pak. itu jangan-jangan itu diwakilkan kan gitu. Heeh. Maka boleh dicek tuh, kemudian menjelaskan ketidakberpihakan kita tadi sudah disampaikan. Netralitas ya. Jelas, ketentuan mediasi, menyampaikan kronologi persoalan. Itu kenapa sih Disengketakan. Ya. Kemudian kita cek juga kronologi atau standing Legal standing. standingnya. Terus yang terpenting lagi dari sengketa itu apakah ada kerugian atau yang ditimbulkan atau tidak kan? Oh, gitu. Oke. Kira-kira itu Mas. Ya. Terima kasih dari Pak Murti Anggono telah menambahkan hal-hal yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Tentu akan kita sambung lagi, akan kita jelaskan lagi pada episode-episode yang mendatang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu ini. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.